wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Guru Hebat SDN 01 Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengimbaskan materi tentang budaya positif yang ada di LMS di modul 1.4. Sudah siap belajar bareng-bareng Bapak Ibu? Sudah? Ya, oke. Di sini saya akan menyampaikan 6 materi. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah sertifikat restitusi. Selanjutnya materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar kata disiplin. Pak Vicky, Pak biasa ya. Kalau menurut Pak Vicky, disiplin itu kaitannya dengan apa Pak? Untuk disiplin menurut saya itu kaitannya dengan menghargai waktu, konsisten dan kedisiplinan itu ya Bu ya. Jadi apa yang sudah diberikan harus tetap dilakukan Bu. Ya, konsisten Pak ya, tanggung jawab, ada kesadaran diri untuk melakukan sesuatu yang diyakini. Terima kasih Pak Vicky atas jawabannya. Ya, di sini makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semua? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Namun kata disiplin itu juga sering kita hubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, pilihan terakhir bagi kita kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi pemberian hukuman, penghargaan kepada peserta didik atau kepada murid-murid kita itu sebenarnya kurang efektif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak sanggup melakukan self-disiplin, wajiblah orang lain mendisiplinkan kita. Berarti ada kontrol sosial juga. Selanjutnya, di situ Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, mengatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu akan lebih bertahan lama jika itu merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri kita, tidak disuruh sama orang lain. Tapi kalau misalkan siswa kita menerapkan disiplin diri karena orang lain, biasanya dia melakukan sesuatu itu karena terpaksa, bukan kesadaran diri.
Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Bu Eva tahu nilai-nilai kebajikan universal itu menurut Bu Eva apa? Kebajikan universal itu ya tentang hal-hal kebaikan yang menyeluruh. Ya, betul sekali Bu Eva. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang diyakini oleh semua orang kebaikannya atau kebenarannya. Benar sekali. Karena universal berarti sifatnya tidak memandang suku bangsa, tidak memandang agama, tidak memandang ras dan lain sebagainya. Kira-kira contohnya seperti tanggung jawab, disiplin, terus mandiri, menghargai orang lain dan lain sebagainya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan itu pasti ada motifnya. Kalau dalam Islam itu ada niatnya. Di dalam Islam sendiri kita kan sering mendengar hadis innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Nah, di dalam teori motivasi perilaku manusia ini juga ada 3 motivasi yang melatar belakangi seseorang itu melakukan suatu tindakan. Nah, teori motivasi manusia bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama motivasi eksternal atau yang berasal dari luar diri kita, dan motivasi internal yang berasal dari dalam diri kita. Nah, motivasi eksternal contohnya misal murid kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa juga mereka melakukan sesuatu itu karena mendapatkan imbalan dari orang lain atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Berarti seperti kurang ikhlas dalam melakukan suatu tindakan. Tapi kalau misalkan motivasi internal itu benar-benar berasal dari dirinya sendiri karena dia meyakini suatu kebaikan, suatu tadi kebajikan universal, kebaikan universal, dan dia dengan sadar, penuh kesadaran melakukan suatu perbuatan atau mematuhi suatu aturan itu karena kesadaran dirinya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Biasanya kita itu sering memberikan apresiasi kepada murid kita dengan penghargaan. Contohnya, kamu pintar sekali dan lain sebagainya. Tetapi di modul yang saya pelajari di sini bahwa penghargaan itu ternyata juga memiliki kelemahan. Karena apa? Karena penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk tersebut. Nah, dorongan tersebut, motivasi tersebut berasal dari eksternal, dari orang lain. Jadi murid kita jika diberi penghargaan akan melakukan suatu akan mematuhi aturan, tetapi jika tidak diberikan penghargaan dia tidak akan melakukan aturan. Nah, dari situ penghargaan tersebut bisa menimbulkan faktor ketergantungan. Anak tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan baik yang berasal dari dalam dirinya.
penghargaan itu juga pengaruhnya jangka pendek, bisa merusak suatu hubungan, juga bisa menimbulkan kesenjangan bagi anak-anak kita yang lain. Misalkan kita fokus pada si A yang memiliki kelebihan di bidang matematika, kita sering memuji dia di depan teman-temannya, otomatis teman-temannya mungkin ada rasa iri terhadap si A tersebut karena di kelas dia biasa dipuji oleh gurunya. Nah, kita berusaha untuk menghindari penghargaan yang seperti itu. Lalu bagaimana cara kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan anak didik kita? Nah, di sini dalam mengapresiasi anak didik kita, murid kita, kita bisa melakukan beberapa cara, di antaranya beri pengakuan secara khusus. Misalkan Mas Mawan, kamu sudah pandai dalam membuat garis bilangan dan lain sebagainya. Terus beri pengakuan secara pribadi. Kalau di Finlandia atau di Jepang atau di negara-negara yang pendidikannya maju, mereka menghindari memberi penghargaan berupa kata sifat. Misalkan kamu cantik hari ini, kamu pintar, kamu pandai dan lain sebagainya, karena pasti akan menimbulkan ketergantungan. Lalu kita bisa memberikan pengakuan secara pribadi kepada semua murid secara bergantian. Jadi setiap anak itu merasa dihargai, diperhatikan sama gurunya. Kita bisa memberikan pengakuan secara konsisten juga. Dan yang penting lagi, kita berusaha menghargai proses yang dilakukan oleh murid-murid kita ketika di kelas. Kita hargai prosesnya, bukan hasilnya. Contohnya misalkan ada murid kita yang menolong temannya yang jatuh, kita bisa membuka percakapan dengan kemarin guru perhatikan kamu menolong temanmu yang jatuh. Nah, apa nilai kebajikan yang sudah kamu lakukan? Nanti anak bisa menjawab rasa empati dan lain sebagainya. Terus kita bisa berikan penghargaan, rasa empatimu besar sekali nak, seperti itu. Bisa juga ketika ada orang yang atau murid kita yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang dia lakukan, kita bisa memberikan kalimat pembuka, terima kasih hari ini sudah mengerjakan soal dengan baik dan lain sebagainya. Nah, kita masuki di materi kebutuhan dasar manusia. Yang namanya manusia pasti memiliki kebutuhan, ya. Bu Yayu, kira-kira apa saja kebutuhan manusia ini? Kebutuhan dasar manusia menurut saya yang pokok pastinya makan, minum, sandang pangan, kasih sayang, pasangan kata Pak Vicky, pasangan dan uang bulanan baru. Betul sekali Bu Yayu dan Pak Vicky. Yang namanya manusia itu tidak terlepas dari kebutuhan, ya. Yang pertama, benar sekali, kita sebagai manusia pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima, love and belong, ya Pak Vicky, ya, bahasa kerennya love and belong. Terus kita juga butuh kesenangan, nah, main game dan lain-lain, pergi healing ke diet, ya Beba, ya, check out offline, story, TikTok dan lain sebagainya. Itu kebutuhan kita. Tidak munafik, ya, kita manusia ya butuh akan hal seperti itu. Terus kita juga butuh kebebasan atau kemerdekaan, kebebasan tapi yang bertanggung jawab. Kita juga butuh penguasaan seperti itu, pengawas, ya, pengawas pilkada Bu Ari itu kan butuh juga akan kekuasaan. Seperti nanti
sebentar lagi kita akan masuki masa-masa pemilu ya. Terus kita juga butuh bertahan hidup. Nah itu kebutuhan yang paling vital bagi manusia. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa setiap manusia, setiap anak itu punya kebutuhan yang kadang kita kurang menyadarinya. Nah, misal ada contoh perilaku anak didik kita yang mengganggu temannya di kelas, katakanlah Gilang misal kelas 1 ambil begitu ya, dia sering mengganggu temannya di kelas, terutama Baim. Nah, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi oleh Gilang itu adalah kebebasan. Mungkin dia pengen bebas dan lain sebagainya. Nah, apa pertanyaan yang bisa kita berikan sebagai guru untuk Gilang tersebut? Di sini misalkan apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang seperti itu? Kamu boleh merasa ingin bebas, tapi apakah dengan mengganggu itu kamu merasa bahagia? Atau mungkin ada cara lain selain mengganggu temannya agar kebutuhan akan kebebasan itu bisa kamu penuhi? Yang terpenting adalah komunikasi kita kepada murid kita. Selanjutnya kita masuki ke posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, biasanya nih guru-guru killer. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Misal ada murid yang salah, kita tanpa konfirmasi ke anak itu, tanpa bertanya terlebih dahulu langsung menghukum. Bersihkan kamar mandi atau sapu halaman dan lain sebagainya. Terus posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Contohnya misalkan, kenapa kamu melakukan itu? Apa kamu tidak merasa bersalah sudah menyakiti temanmu dan lain sebagainya. Terus posisi kontrol sebagai teman. Biasanya kalau saya pribadi itu memposisikan diri lebih banyak sebagai teman, tetapi ternyata setelah saya pelajari modul tentang budaya positif tersebut, posisi sebagai teman juga kurang efektif. Itu membuat murid kurang memiliki kurang ngajeni, kalau bahasa Jawanya ngajeni terhadap gurunya. Terus posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir yang direkomendasikan adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer itu apa? Yaitu posisi dengan menafsirkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat anak mengeluarkan pendapatnya secara sukarela. Dari posisi sebagai manajer ini, murid itu merasa tidak diintimidasi. Misalkan ada murid kita yang mencontek ketika ulangan. Nah, ketika kita tahu dia mencontek, kita tidak langsung memvonis kamu dapat nilai bagus karena mencontek, ya tidak seperti itu. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan pembuka yang membuat mereka bisa mengungkapkan isi hatinya dengan nyaman. Selanjutnya tentang restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusi bersama atas masalah yang mereka hadapi, dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang yang seperti apa, ada tujuan mulia yang ingin dicapai oleh murid tersebut, terus bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, anak bisa belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan.
Selanjutnya menawarkan, bukan memaksa. Misalkan ada anak yang memukul temannya, kita bisa bertanya dengan baik-baik tanpa kita emosi. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, mengajak anak untuk introspeksi. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan si anak tersebut melakukan sesuatu perilaku indisipliner. Terus berfokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya yang terpenting adalah fokus kita dalam mencari solusi bersama, bukan menghakimi anak. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah tersebut kepada kelompoknya. Kita tidak boleh membuat murid kita merasa down atas kesalahan yang sudah dia lakukan, tapi kita berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya dan menuntut mereka agar menyadari akan perbuatannya tersebut. Selanjutnya di dalam budaya positif juga kita mengenal sertifikat restitusi. Sertifikat restitusi itu salah satu upaya untuk tadi mencari solusi bersama antara guru dan murid ketika murid kita melakukan suatu kesalahan atau tindakan indisipliner. Ada 3 tahapan dalam sertifikat restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Lalu prosesnya bagaimana? Yang pertama, menstabilkan identitas itu maksudnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita guru bisa mengatakan tidak apa-apa, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lalu bisa juga dengan mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan seperti itu, anak-anak tidak merasa dihakimi, tapi anak-anak akan dengan kesadaran dirinya mau mengungkapkan isi hatinya. Selanjutnya validasi kebutuhan, seperti tadi yang sudah disampaikan sama Bu Yayu bahwa manusia itu butuh bertahan hidup, butuh diterima dan disayangi, butuh kebebasan juga. Nah, di tahapan validasi kebutuhan ini, guru bisa mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu, seperti itu. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan kepada anak didik kita ketika ada siswa kita atau murid kita yang berbuat indisipliner, seperti nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati, misalkan tanggung jawab, menjaga kebersihan dan yang lain sebagainya. Atau kita juga bisa menanyakan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa sampai kamu melakukan seperti itu. Nah, yang terakhir tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru ketika di awal tahun ajaran sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Maka istilahnya kok tidak peraturan kelas saja, tetapi keyakinan kelas. Nah, di sini saya mempelajari bahwa ada pertanyaan reflektif yang bisa kita telah bersama. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau kita menganggap itu sebagai aturan, pasti ketika ada polisi kita akan memakai helm. Tapi ketika tidak ada polisi, kita tidak akan memakai helm karena kita menganggap itu sebuah aturan. Ya, tapi kalau kita meyakini bahwa dengan memakai helm kita akan lebih aman, ya, safety. Benar sekali Bu Nero. Pasti ada polisi atau tidak ada polisi, kita akan melakukan seperti itu karena itu timbul dari kesadaran diri kita sendiri, ya. Ada motivasi
motivasi intrinsik dalam diri kita, sama kayak kita mengajar. Kita dari rumah itu mengajar, datang ke sekolahan, motivasinya apa? Itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Lah, untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati bersama. Karena kita lingkupnya sekolah, berarti kita kembalikan ke keyakinan kelas masing-masing, agar anak itu lebih bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Ya, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan tentang praktek baik saya tentang budaya positif yang ada di sekolahan. Kiranya ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Cukup ya, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata di sini. Saya mau belajar bareng dengan Bapak Ibu semua. Saya juga masih banyak kekurangan. Untuk itu, akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok ketawa? Sebenarnya saya maaf ya Bu, saya lupa kalau
apa Ainun, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting Ainun sudah tahu kesalahannya ya. Lalu menurut Ainun apa yang harus kamu lakukan agar tidak berbuat salah lagi? Mulai sekarang saya akan belajar dengan setiap hari meskipun tidak ada. Ya, benar sekali. Memang seorang pelajar adalah belajar. Nilai adalah sebuah angka. Yang terpenting dari itu adalah kita bisa menjunjung tinggi kejujuran. Kapanpun dan dimanapun kita berada. Terima kasih Ainun sudah mau belajar dari kesalahan yang sudah kamu buat. Silakan, semoga Ainun bisa menjadi anak solehah, sukses di dunia dan di akhirat.